Hai semuanya, nama saya Chef Indra Gunawan. Bertemu lagi di acara Tips from the Kitchen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang keju. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di channelnya kita dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video kita berikutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang keju. Tentang semuanya, dari mulai asal, prosesnya, dan macamnya. Saya akan memberi penjelasan. Oke, keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Hasil dari proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses, diawetkan, dan berbagai macam cara. Dari sebuah susu dapat diproduksi berbagai varian produk keju. Produk-produk keju bervariasi, ditentukan dengan tipe susu, metode pengentalan, temperatur, metode pemotongan, pengeringan, pemanasan, juga proses pematangan keju dan pengawetannya. Umumnya, hewan yang dijadikan sumber air susu adalah sapi, air susu unta, kambing, domba, kuda, atau kerbau. Digunakan pada beberapa tipe keju lokal. Nah, makanan ini juga dikenal di seluruh dunia, tetapi diduga pertama kali dikenal di daerah sekitar Timur Tengah. Meskipun tidak dapat dipastikan kapan keju pertama kali ditemukan, menurut legenda, keju pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pengembara dari Arab. Nah, keju juga memiliki hampir semua kandungan nutrisi pada susu, seperti protein, vitamin, mineral, kalsium, dan fosfor. Namun, terdapat juga lemak dan kolesterol yang dapat menyebabkan masalah kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, besaran kandungan lemak dalam keju tergantung pada jenis susu yang digunakan. Keju yang dibuat dalam susu murni atau yang sudah ditambah dengan krim memiliki kandungan lemak, kolesterol, dan kalori yang tinggi. Keju sangat bermanfaat karena kaya akan protein, terutama bagi anak-anak kecil karena mereka membutuhkan protein yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Oke, kita sekarang ke pembuatan keju. Keju itu memiliki gaya dan rasa yang berbeda-beda, tergantung dari jenis air susu yang digunakan, jenis bakteri atau jamur yang dipakai dalam fermentasi, lama proses fermentasi maupun penyimpanan, faktor lain misalnya jenis makanan yang dikonsumsi oleh mamalia penghasil susu, dan proses pemanasan susu tersebut. Oke, ada 5 tahapan utama dalam pembuatan keju. Tahapan tersebut adalah yang pertama, pengasaman. Yang kedua, proses pengentalan. Yang ketiga, proses pengolahan dadi atau susu yang direbus. Lalu keempat, proses persiapan sebelum pematangan keju tersebut. Lalu proses pematangan kejunya. Jadi 5 proses yang utama dalam pembuatan keju. Oke, dalam 5 proses utama pembuatan keju, yang terakhir ada proses pematangan kejunya tersebut. Nah, dalam proses ini ada 5 proses lagi pembagian di mana disitulah penentuan dari macam atau jenis keju tersebut. Nah, yang pertama yaitu stretching. Dalam proses ini, dadi atau susu yang sudah dalam proses itu diusung dan lalu diadonin dalam air panas untuk menghasilkan tekstur yang berserabut. Contohnya keju yang melewati proses ini adalah mozzarella dan provolone. Lalu yang kedua yaitu cheddaring. Lalu proses ini dadihnya atau susu yang sudah diproses, yang sudah dipotong-potong kemudian ditumpuk untuk menghilangkan kelembapan. Dadih tersebut lalu digiling untuk waktu yang cukup lama. Contoh keju yang mengalami proses ini adalah keju cheddar dan keju Inggris. Nah, yang ketiga adalah proses pencucian. Di sini dadihnya dicuci dalam air hangat untuk menurunkan tingkat keasamannya dan menjadikan keju yang rasanya lembut.
Contoh keju yang melewati proses pencucian dalam keju ini adalah keju Edam, Gouda, dan Colby. Oke, sekarang yang keempat yaitu proses pembakaran. Bagi beberapa keju keras, dadi dipanaskan hingga suhu 35 derajat Celcius sampai 56 derajat Celcius, yang kemudian mengakibatkan butiran dadi kehilangan air dan membuat keju menjadi lebih keras teksturnya. Proses ini sering disebut dengan istilah pembakaran atau burning. Contoh keju yang dipanaskan ulang adalah keju Emmental, Evangelier, dan Gouda. Nah, jenis-jenis keju diklasifikasikan berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan tekstur. Nah, keju yang berdasarkan tekstur ini contohnya seperti mozzarella dan Emmental. Nah, yang kedua adalah berdasarkan proses pematangan. Contohnya adalah keju Gouda atau keju Edam. Nah, yang ketiga berdasarkan kulit. Keju yang berdasarkan kulit ini contohnya adalah keju parmesan yang kulitnya cukup tebal. Lalu satu lagi adalah raclette. Raclette juga punya kulit yang cukup tebal. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat berdasarkan jenis susu yang digunakan. Contohnya adalah keju brie yang dibuat dari susu domba. Oke, sekian tips from the kitchen pada episode kali ini. Jangan lupa like buat kalian yang suka video ini, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Saya Chef Indra Gunawan pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.